تجربة الصوت، هل صوتي مسموع؟ Apakah suara sudah dapat terdengar di sini? نسمع نسمع أستاذ. Alhamdulillah. ويمكن بجانب الانتظار الآخرين نستطيع أن نبدأ أولا. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, mungkin bisa kita mulai terlebih dahulu. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الشيخ نصر الله سيسب ولسحن. هنقرأ من الفرقان الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ما شاء الله. أقول هنا أولا أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في الفصل العربي المبتدأ الثاني بمعهد إسلامكم. بمعهد إسلامكم. كيف حالكم أيها الأحبة؟ بخير. Alhamdulillah, ana bi khair. الحمد الحمد لله لله. Alhamdulillah. نحن بخير. ما شاء الله. وأنا سعيد جدا بلقائكم في هذه الفرصة ما شاء الله، وأتمنى أن تكون بأتم الصحة والعافية. Aku ya sangat bergembira sekali, senang di sini, surur في هذه الفرصة لأن نستطيع أن نلتقي في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تحت ليل رمضان ما شاء الله, di bawah naungan bulan Ramadan yang suci ini, yang mulia ini, kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berkumpul untuk membahas ilmu, belajar bersama, aimanin karena kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. في هذه الحصة، حصتنا اليوم سنبدأ رحلتنا في عالم اللغة العربية، وستكون وسنكون هذه الحصة لذلك لا تضيع للقلق ولا تخاف. Rihlah في اللغة العربية yang sangat luas. Bahasa Arab itu bahasa yang unik, bahasa Arab itu bahasa yang istimewa, bahasa Arab itu bahasa yang eh, sangat mulia, gitu ya. معذرة، أنا أغير القانة أولا. طيب. آه. أيوه. هل صوتي مسموع؟ موجود؟ هل صوتي موجود؟
موجود؟ هل صوتي موجود؟ موجود أم لا؟ موجود. أيوه. نستمر. آه أيوه. أنا أستمر. مقدمتي أنا. طيب. حصتنا اليوم سنبدأ رحلتنا في عالم اللغة العربية. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mulai jalan-jalan kita dalam mengenal, mempelajari dunia bahasa Arab. Al-Lughatul Arabiyyah wasi'ah jiddan. Bahasa Arab itu eh, rumpun ilmu yang sangat luas sekali. Falidzalika nahnu nata'allam huna istifadah bi naili barakati min Ramadan, dengan mengambil manfaat dari berkahnya bulan suci Ramadan ini. Kenapa aku ya menyampaikan bahwasanya bahasa Arab itu bahasa yang istimewa, bahasa Arab itu bahasa yang sangat bagus, bahasa Arab itu juga bahasa yang unik gitu. Karena bahasa Arab ini banyak dituturkan oleh orang, meskipun orang itu nggak paham. Ah, di sini aku ya pasti yakin teman-teman di sini eh, menggunakan bahasa Arab sehari-hari, setiap waktu, bahkan setiap kurang lebih 5 jam sekali teman-teman pasti menggunakan bahasa Arab. Meskipun teman-teman nggak paham artinya, tapi teman-teman istiqomah terus menggunakannya. Dan ini keistimewaan bahasa Arab itu digunakan, dituturkan, dilafadzkan oleh banyak orang, meskipun orang itu nggak paham apa yang ia ucapkan. Kok bisa seperti itu? Iya kan kita ketika sholat, kita menggunakan bahasa Arab. 5 waktu kita sholat, orang yang paham maupun orang yang nggak paham tetap pakai bahasa Arab gitu. Nggak mungkin sholat kita ganti dengan menggunakan bahasa Indonesia yang nggak sah gitu kan. Maka dari itu aku yang katakan bahasa Arab itu unik. Unik kenapa? Kita nggak paham, tapi tetap aja kita menggunakannya. Nah, itulah keistimewaan dari bahasa Arab yang kita dalam ketika kita mempelajari bahasa Arab sejatinya kita Allah Ta'ala. Yang ini yang harus kita jaga, bahwasanya hidup kita itu, kalau kata guru saya, hidup kita itu bukan seperti roda. Kalau roda kadang di atas, kadang di bawah, tidak. Hidup kita itu hidup manusia. Sejatinya itu bentuknya itu adalah seperti naik tangga. Semakin hari semakin ke atas, terus naik ke atas, terus naik ke atas seperti itu. Jadi ketika ada teori yang mengatakan bahwasanya eh, kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah, tidak. Kalau kadang di atas, kadang di bawah, berarti iman kita naik turun naik turun. Tapi sebagai seorang mukmin yang baik, maka grafiknya itu pertumbuhan kita semakin hari semakin meningkat derajat kita di hadapan Allah. Pun ketika teman-teman ditakdirkan, diberikan kesempatan oleh Allah bergabung dalam majelis ini, bergabung dalam kelas ini, yang dimana kita belajar bahasa Arab, sejatinya kita sedang meningkatkan level ibadah kita di hadapan Allah SWT. Dan semoga dimulai dengan di bulan yang suci ini, Allah mudahkan kita dalam belajar, dan Allah bukakan pintu kita agar kita memang Allah angkat derajatnya dari yang Amin. biasanya ketika kita sholat biasa saja, tapi Allah tingkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Amin. Wa sanabda rihlatana fi hadhil hissah mukhassasah lil mubtadi'in, dan kita mulai perjalanan kita dalam mempelajari pada kesempatan yang berbahagia ini khusus untuk teman-teman yang memang benar-benar berniat baik, berniat berniat eh, ikhlas untuk belajar. Nah, jadi kita belajar bersama-sama, aku ya juga belajar, teman-teman juga belajar. Taib ayah mubasyaratan sanaqumu bimusa'adatikum fi fahmil asasiyati wa bina'i asasi qawiyah lil mustaqbal. Tentunya aku ya di sini akan membantu teman-teman untuk memahami kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab, kemudian juga memahami eh, seputar semua segala hal seputar bahasa Arab. Taib mubasyaratan eh, ma waktan tawilan fi hadil hissah, kita tidak memiliki waktu yang amat panjang.
pada malam hari ini, dan tentunya kita juga perlu istirahat nantinya karena besok kita harus sahur ya, bangun pagi ya, salat malam juga bangun pagi. Lidzalika ismahu li qabla an nabda ta'alluman fi hadhihi al-hissah, ismahu li an u'arrifa nafsi. Orang sebelum kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini, ismahu li an u'arrifa nafsi awalan. Mungkin teman-teman di sini pada bertanya-tanya, ini siapa nih orang ini, nggak kenalan dulu gitu kan. Lidzalika ismahu li law samahtum ana li uqaddima ismi. Ismil kamil Ihwana Rotama. Ismil kamil Ihwana Rotama Bella Indriya Sandi. Wa ismun nidai Ihwan. Wa tastati an tad'uni akhuya Ihwan. Hakada. Nama lengkap saya Ihwan Rotama Bella Indriya Sandi. Saya biasa dipanggil Ihwan. Atau kalau teman-teman di Islamku memanggil saya itu akhuya. Akhuya Ihwan. Hakada. Ana akhuya Ihwan. Wa ana min Banyuwangi. Saya datang dari Banyuwangi. Wal an ana askun fi Madinati Malang, dan sekarang aku ya sedang tinggal di kota Malang. Wa fi hadhil fursah ana ata'allam katalib. Nice. Wa fi hadhil fursah ana ata'allam aidan wa ana talib fi qismi lughatil arabiyyah wa adabiyyah li mustawa al-magister, dan aku ya di sini juga sebagai seorang mahasiswa di prodi Bahasa dan Sastra Arab di kampus Maulana Malik Ibrahim pada jenjang magister. Alhamdulillah, hadi minni. Baik. Dan ana akhuya ikhwan ma'ana wa ma'akum akhuya ikhwan wa sanabda rihlatana fi alami lughatil arabiyyah fi lil mustawa ats-tsani hadhihi. Jadi aku ya Ikhwan di sini akan menemani teman-teman untuk belajar bahasa Arab pada kesempatan yang mulai ini. Baik. فيمكن قبل أن نستمر تعلمنا في هذه الفرصة هل هناك سؤال من نفسي. Apakah ada pertanyaan dari pribadi aku ya sendiri sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita? Saya kira Kamu paham. menurut tadi, Kaifa? kamu menurut saat, ما زلت في 25. ما زلت Masya في Allah. 25 سنة. والآن الحمد لله أنا أتعلم في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة Maulana Malik Ibrahim. Aku ya sekarang sedang menempuh pendidikan magister pada semester 4 ya di kampus Maulana Malik Ibrahim. Wakadzalika الآن أنا أقوم أسكن بمعهد منبع الصالحين di Malang. إذن إذا هناك النفار الذي جاء من Malang فيمكن نستطيع أن نقابل. Mungkin teman-teman di sini ada yang berasal dari Malang, kita bisa bertemu, atau daerah Lumajang, Kediri, Blitar juga mungkin bisa kita ketemu gitu ya. Baik. فيمكن هذا مني إذا هناك سؤال من nafsi, dari ketika ada ingin bertanya-tanya seputar diri aku ya sendiri, silahkan bisa nanti kita lanjutkan ngobrol kita di grup WhatsApp. Untuk nomor aku ya yang aku ya bisa akses atau bisa teman-teman dapatkan, aku ya yang mengirimkan link link Zoom-nya ya. Jadi teman-teman apabila ingin konsultasi lebih lanjut seputar bahasa Arab atau seputar yang berkenan dengan bahasa, boleh silahkan eh, disampaikan di grup, atau kalau teman-teman ada yang malu, silahkan teman-teman chat pribadi ke aku ya. Dan aku ya harap ketika teman-teman eh, mengirimkan pesan ke aku ya, tolong dikasih nama gitu ya. Atau kalau semisal aku ya belum respon, teman-teman silahkan follow up. Semisal sore teman-teman chat aku ya, kemudian
malamnya belum aku ya respon, atau besok paginya bisa dicat ulang gitu. Ataupun sebaliknya ketika pagi dicat, sorenya aku belum dibalas, di follow up gitu ya, dicat ulang seperti itu. Tapi فيمكن هذا مني ومباشرة نبدأ تعلمنا في هذه الحصة الغالية في الوحدة التاسعة. Nah, kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini pada materi baru. Jadi kalau di basic satu kemarin kita sudah belajar terkait kitab yang pertama, jilid pertama. Kita kan memang yang menjadi acuan adalah kitab Arabiah Baina Yadaik. Nah, kitab ini memang kitab yang masyhur dalam pembelajaran bahasa Arab. Tentunya dalam pembelajaran bahasa Arab untuk orang-orang yang baru belajar bahasa Arab, pengenalan bahasa Arab. Nah, di sini kita melanjutkan kitab tersebut pada jilid 1B. Nah, jadi teman-teman bisa mengakses, nanti aku ya juga akan kirimkan kitabnya. Tadi kan kitabnya belum aku ya kirimkan, baru PowerPoint-nya. Nah, nanti akan aku ya kirimkan versi lengkapnya untuk kitab Arabiah Baina Yadaik jilid 1B. Jadi kan ada jilid 1A, jilid 1B. Kalau basic 1 itu kita mempelajari jilid 1A. Nah, kalau yang basic 2 ini kita mempelajari jilid 1B gitu ya. Wa nastamir dirasatana fil wahdah atas ya, dan kita lanjutkan pembahasan kita pada bab ke-9. Tahtal unwan atau tahtal mawdu' at-tasawwuq. At-tasawwuq. Nah, makna tasawwuk? Ada yang tahu di sini makna tasawwuk? Tasawwuk. Kira-kira artinya apa? At-tasawwuk. Belanja. Pasar, Ustaz. Ah, Pasar. shopping. Shopping. Tasawwuk itu shopping ya. Baru kalau suk itu baru Market. market atau pasar ya. Suk itu baru pasar. Kalau at-tasawwuk berarti aktivitasnya. Aktivitas di pasar namanya at-tasawwuk. Kalau asuk tempatnya, pasarnya. Nah, في هذه الفرصة نحن سنتعلم عن التسوق وما يتعلق منها, adapun yang berkaitan dengannya. نحن سنتعلم أولا يعني من ناحية الكلام, يعني من ناحية الحوار. Kita akan membahas pertama kali pada bab percakapan, wafiha al-mufradat al-kathirah, dan kemudian kita akan belajar tentang kosakata-kosakata. Wa kadzalika sanabda al-qiraah wa aidan al-asalib al-asasiyah. Jadi pelajaran atau materi yang akan kita kaji pada malam hari ini meliputi yang pertama tentang kosakata-kosakata atau mufradat. Kemudian kita juga akan belajar sedikit tentang kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab, pun juga kita akan mempelajari bagaimana ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan dalam keseharian kita. طيب مباشرة نبدأ تعلم نبدأ تعلمنا في هذه الليلة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفرصة هناك المفردات الكثيرة سنتعلم. Di sini terdapat berbagai banyak mufradat yang banyak yang akan kita pelajari. ولكن قبل ذلك المفردات الكثيرة هذه فيمكن وضعت الترجمة هنا. Aku ya sudah menuliskan terjemah atau arti fi kulli mufradatin huna. Aku sudah menuliskan apa eh, arti di setiap kosakata-kosakata yang tertera di sini. Nah, jadi teman-teman bisa silahkan dibaca secara mandiri. Di sini ada mu'jam, daftar, qalamun, wa ana la aqra kulluha walakinna u'tikum an-nuqtah al-muhimmah faqat. Di sini aku tidak akan membahas semuanya, tapi aku akan memberikan beberapa poin penting yang terdapat di setiap fakrah. Fakrah itu bagian. Nah, fi hadil fakrah ana u'ti an-nuqtah, nuqtah itu catatan. Ana u'ti an-nuqtah fi kalimati daftar. Nah, daftar. Daftar bermakna hadhi, catatan, daftar. Daftar itu catatan. Walakinna idza naktub al-kitabah mathalan, nahnu naktub al-kitabah, kita ketika kita menulis tulisan gitu ya atau catatan, naqulu fil arabiyah kurasah. Kurasah yakni al-kitab
fiha al-kitabah. Alkitab, fiha alkitabah. Kurasah itu adalah buku tulis. Nah, kurasah itu buku tulis. Jadi kalau semisal kayak buku tulisnya anak-anak yang kayak Sidu, merek Sidu, Kiki gitu kan yang biasa dipakai anak-anak sekolah itu. Nah, itu nakul fil Arabiyah kurasah. Kurasah. Nah, kalau daftar itu lebih cocoknya itu buku catatan yang memang khusus catatan. Khusus catatan bagaimana? Khusus catatan semisal eh, apa buku saku. Biasanya kalau orang-orang dulu itu kan punya buku saku nomor telepon gitu kan atau alamat atau kalau aku ya dulu menggunakan daftarul jeb namanya. Daftarul jeb itu saku. Kalau daftarul jeb berarti buku saku atau buku catatan saku. Itu biasanya digunakan untuk mencatat hal-hal penting. Nah, biasanya ada orang-orang yang memiliki daftarul jeb atau ya pocket, buku pocket gitu, buku saku. Nah, itu kita sebutnya sebagai daftar. Jadi kalau daftar tuh lebih spesifik catatan khusus gitu. Dan bentuknya biasanya lebih kecil. Tapi kalau kurasa itu ya buku-buku tulis, buku tulis. Bisa itu yang ukuran agak besar ataupun yang A5 yang biasanya dipakai anak-anak SD itu. Itu untuk kurasa. Suma anak waktu noktahuna kamus ya. Nakul fil Arabiyah kamus itu ada dua. Qamus dan mu'jam. Apa bedanya mu'jam dan qamus ya? Sebetulnya sama aja gitu. Cuma beda lafadz saja. Itu yang uniknya bahasa Arab itu tuh. Jadi satu kata itu bisa punya bahasa yang beragam. Ada mu'jam, ada qamus. Qamus ada mu'jam. Tapi kalau mu'jam itu biasanya lebih cenderung kepada transliterasi Arab ke Arab gitu. Jadi ada mu'jam dan kalau mu'jam itu lebih ke arah kamus yang spesifik juga sih ya, mu'jam. Kayak semisal kayak mu'jamul mufahras, mu'jam mufahras, mu'jam mufahras itu kamusnya Al-Qur'an. Kamus indeks Al-Qur'an. Nah, kamus indeks Al-Qur'an. Semisal kita menemukan sebuah ayat, kemudian kita pengen tahu ini ayat ini itu ada di surat apa saja gitu. Atau kata ini terdapat di surat apa saja. Nah, itu kita bisa mencarinya di Mu'jamul Fahras. Itu di situ kamus Al-Quran, kamus indeks Al-Quran, Mu'jam. طيب فيمكن من هذه الفقرة فقط مفردتان هذه ونستمر إلى الفقرة الثانية. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua yakni al-faqrah ats-tsaniyah. فيمكن أنا أؤتي النقطة من كلمة مرأة. Mar'ah. Mar'ah itu kan artinya perempuan. Nah, likulli ismin laha mufradah mufrad wa jama'. Setiap isim itu pasti memiliki kata tunggal dan kata jama'. Nah, di sini eh, mar'ah mar'ah itu jamaknya itu adalah nisa. Mar'ah itu jamaknya nisa. Mar'ah itu memiliki kata lain namanya imro'ah. Imro'ah atau mar'ah. Nah, makanya ada bahasa Arab yang mirip dengan mar'ah itu mir'ah. Jadi kalau mar'ah di sini perempuan, kalau semisal fathahnya ini mim, mim berharokat fathah diganti dengan kasroh, mir'ah itu menjadi makna yang lain. Jadi uniknya bahasa Arab itu susunan katanya sama, harokatnya berbeda. Itu memang mempengaruhi makna. Mar'ah itu perempuan, kalau mir'ah itu jadi cermin. Makanya perempuan itu identik dengan cermin. Makanya ada ungkapan al-mar'atu kal mir'ati. Al-mar'atu kal mir'ati. Perempuan itu bagaikan cermin. Cermin itu kan kalau jatuh, pecah gitu kan ya. Ya susah untuk kembalinya. Sama dengan perempuan. Kalau sudah hancur, mau kembali lagi tuh susah. Adapun kalau semisal bisa menyatu, ya pasti kan ada bercak atau ada bekasnya gitu kan ya. Maka dari itu inilah eh, uniknya bahasa Arab dan kalau kita dalami lebih dalam lagi itu lebih seru lagi, lebih keren lagi gitu. Al-mar'ah kal mir'ah. Mungkin hadhi minal mufradatil matbakhiyah ini mungkin kosakata-kosakata yang bisa kita dapatkan di dapur ya kayak
علبة ملح، طبق بيض، خيار، بصل، طماطم، سكر، وأصحابها. ونستمر من هذه المفردات. Dan terakhir di sini untuk mufradat ini, أنا أعطي النقطة يعني من كلمة قسم. Kism. Kismun itu memiliki banyak makna ya. Ada yang mengartikan bagian kism. Ada yang mengartikan program kism. Makanya fi awal ana aqulu ata'alamu fi kismil lugatil arabiyyah wa adabiyyah. Ketika di awal tadi aku yang menyampaikan saya belajar ana ata'alamu fi kismi, di kism di sini adalah bagian atau program studi. Fi kismil lugatil arabiyyah wa adabiyah. Di prodi atau program studi bahasa dan sastra. Nah, kism di sini memiliki makna bagian, aksam. Suma ana u'ti an-nuqtah min kalimati qamis. Qamis. Qamis itu meja, kemeja. Kalau baju itu thawb, qamis. Makanya ada istilah gamis di Indonesia, gamis. Cuman ada perbedaan makna yang kita kaji. Kalau kita mengenal gamis, yaitu adalah seperti jubah gitu kan ya. Tapi kalau di Arab, komis itu ya kemeja gitu. Menjadi gamis itu kenapa? Memang ada bahasa Arab yang yang melafadzkan huruf qaf itu menjadi huruf G. Jadi kayak komis itu menjadi gamis, gamis. Itu adalah lahjah-lahjah lahjah-lahjah beberapa atau dialek dalam bahasa Arab yang mengucapkan huruf qaf itu dengan huruf G itu. Kumson jadi gumson. Qamis jadi gamis, gamis. Tapi kilahuma sawa. Jadi tapi untuk kemeja nakul fil Arabiyah qamis, qamis. Kalau baju ya baju secara umum thawb. فيمكن هذه من المفردات ونبدأ مباشرة من الحوار. Nah, mungkin itu untuk kosakata-kosakatanya bisa dipahami secara mandiri. فيمكن مباشرة أن نبدأ من الحوار. Dan kemudian kita melanjutkan fakrah. Nastamir fi hadhil fakrah, kita lanjutkan pada bagian ini, yakni anil hiwar, yaitu tentang percakapan. Huna al-hiwar baina al-ba'i wal mushtari. Al-ba'i wal mushtari. Al-ba'i alladhi yabi'u al-bayda al-bada'i wal mushtari yakni alladhi yashtar al-syai'. Ba'i itu adalah orang yang menjual barang. Kalau mushtari orang yang membeli barang, atau ba'i itu penjual, mushtari itu pembeli. Nah, gitu ya. Ada ba'i, ada mushtari. Ba'i, mushtari. طيب فيمكن في هذه الفرصة نحن سنبدأ وسنقوم الحوار بالتطبيق. Nah, dalam kesempatan ini aku ya ingin dari teman-teman untuk mempraktekkan uh, percakapan ini. Walakin qabla dhalika ana aqra awalan min al-awwal hatta al-akhir fayumkin tastati an tatsba wa an tu'id. Nah, di sini aku ya akan mencoba untuk membacakan dari awal sampai akhir terlebih dahulu. Wa ba'da dhalika an ashrah qalilan fa ba'da dhalika ana urid ba'du minkum an yakum bi hadzal hiwar. Yang pertama aku ya ingin membacakan semuanya secara keseluruhan terlebih dahulu. Setelah itu silakan teman-teman memahami apa yang aku ya jelaskan di penjelasan berikutnya, dan setelah itu aku ya ingin dari teman-teman di sini untuk berani praktek hiwar ini eh, beberapa orang saja. Nah, ba'da dalika nahnu nastamir madatuna fi hadil fursah. Baik, mubasyratan ana aqra wa ashrah. Aku ya baca terlebih dahulu dan aku ya jelaskan. Min al-awwal al-ba'i huna tafaddal ay khidmah. Tafaddal ay khidmah.
Al-mushtari, uridu qamisan law samahta. Uridu qamisan law samahta. Nah, tafaddal yakni kalimatu eh, tafaddal, silahkan. Ayah khidmah. Ayah khidmah. Di sini ayah atau kita bisa mengucapkan ayu juga bisa. Ayu khidmah atau ayah khidmah. Ayah khidmah. Ayah khidmatin. Nah, ada yang bisa saya bantu? Tafaddal. Ayah khidmah. Uridu qamisan law samahta. Uridu qamisan law samahta. Aku ingin uridu qamisan. Tadi apa artinya komis? Kemeja. Meja. Law samahta. Apabila, law itu apabila, samahta Anda berkenan. Law samahta Anda berkenan. Fayumkin kamasali ana fil awal an aqul lakum ismahuli an u'arifa nafsi. Law samahtum uridu an u'arifa nafsi. Nah, law samahta di sini apabila Anda berkenan. Kalau kita artikan seperti itu. Tapi law samahta di sini adalah merupakan ungkapan yang lazim digunakan dalam bahasa Arab untuk eh, pemaknaan secara sopan. Kalau kita di bahasa Indonesia itu kita mengenal istilah permisi, kita mengenal istilah maaf gitu kan. Misal kita mau mau bertanya sesuatu, pasti kan kita diajarkan, permisi Pak, saya mau tanya, permisi Pak, ada baju ini enggak? Nah, dalam bahasa Arab juga ada. Kita nakul fil Arabiyah yani lau samahta atau lau samahtum kalau semisal orangnya lebih tua. Lau samahtum. Uridu qamisan lau samahta. Saya ingin kemeja apabila Anda berkenan gitu. Atau misal lau samahta ini ditaruh di depan juga boleh gitu. Misal kayak aku ya tadi ketika perkenalan lau samahtum uridu an u'arifa nafsi. Jadi kalau misalnya diganti lau samahta uridu qamisan. Boleh gitu. Boleh. Lau samahta itu sebagai ungkapan kayak misal kalau di Indonesia itu kayak permisi Pak gitu. ثم نستمر. تفضل هنا هذا قسم القمصان. هذا قميص أبيض وهذا أصفر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أسود. تفضل silahkan huna di sini. Silahkan di sini. Huna. Huna di sini. Kalau di sana itu apa? Huna di Hunaka. sini. Hunaka. Hunaka. Huna. Hunaka. Hada qismul qumsan. Nah, ini bagian kemeja-kemeja. Hada qismul qumsan. Hada qamisu abyad. Hada qamisu abyad. Ini kemeja yang berwarna putih. Barisan sini. Wahada asfar. Yang ini kuning. Wahada azraq. Wahada azraq. Yang ini biru. Wahada ahmar. Yang ini merah. Wahada aswad. Yang ini hitam. Nah, itu ya. Ini warna. Cuma bikamil qamis. Bikamil qamis. Bikamil qamis. Nah, bikam. Nakul fil Arabiyah. Kalau kam itu berapa? Kalau bikam itu artinya menjadi berapa harganya. Bikamil qamis. Berapa harga kemejanya? Bikamil qamis. Al-qamisu bi'ashrina dinaran. Ayu qamisin turid. Ayya qamisin turid. Nah, mungkin di sini aku ya berikan bikam bikamil qamis. Bikamil qamis. Al-qamisu bi'ashrina dinaran. Bi'ashrina dinaran. هكذا دينارا أي قميص تريد kemeja yang mana yang ayah di sini berarti yang mana ayah qamisin turid kemeja yang mana yang kamu mau ayah qamisin turid kemeja yang mana yang kamu mau sa'ashtari al-qamis al-azraq saya ingin membeli kemeja yang berwarna biru azraq hada huwa qamis al-azraq yang ini hada huwa qamis al-azraq ini kemeja yang berwarna biru. Hada ini huwal qamisul azraq. Ini kemeja berwarna biru. Syukran. Terima kasih. Ladaina athwabun jamilatun. Ladaina athwabun jamilatun. Apa mana athwab? Athwab, baju-baju. Ladaina itu
artinya seperti dengan indana. Mungkin kalau di basic satu kita sudah pernah belajar tuh indi qalamun, indi usratun. Nah, Punya sama kami. dengan ladaina. Masih ada yang tahu? Masih ada yang ingat di sini ladaina artinya apa? Berarti Punya kami. kami memiliki, Kami punya. kami punya atau kami memiliki. Ladaina athwabun jamilatun. Kita memiliki atau kita punya baju-baju yang cantik ini, baju-baju yang bagus. Ladaina athwabun jamilatun. Bikami thawb. Berapa harga bajunya? Athawbu bi 30 dinaran. Ah, bajunya seharga 30 dinar. Uridu thawbal abyad. Uridu athawbal abyad. Saya ingin eh, bajunya yang berwarna putih. Athawbal abyad. Athawbal abyad. Abyad. Tafaddal athawbal abyad. Tafaddal. Silahkan ini. Athawbal abyad. Athawbal abyad. Baju putih. Al-matlubu khamsuna dinar. Al-matlubu yang diminta khamsuna dinar. 50 dinar. Tafaddal hadhihi milyuna dinaran. Nah, yang diminta 50 dinar. Tafaddal silahkan ini 50 dinar. Nah, type fayumkin qabla nastamir min hadhihi hal hunaka soal min syarhi. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan aku ya? Mungkin ada yang belum paham atau ada yang belum jelas sebelum kita lanjutkan. Oh, Ustaz Abuya. Kaifa? Al-matlub di makna Almat. al-matlub Baik. Al-matlub di sini tuh makna adalah yang diminta. Al-matlub itu maknanya diminta, yang diminta, yang ditawarkan. diminta. Apa? Seperti ditawar gitu. Ya. Atau al-matlub di sini konteksnya kalau kita jualan, itu ya mungkin al-matlub ini seperti ya yang ditawar gitu, yang ditawar atau yang dijual. Apa kalau di bahasa Indonesia itu misal kita beli sesuatu pasti kan orang yang jual itu kan ya bilang kalau ini dipatok harga sekian, mungkin kasarnya kayak gitu. Ini kalau ini kisaran harga segini gitu. Nah, tapi kalau Ustaz. Harga net. ah, harga netnya al-matlub hamsuna dinar. Tapi kalau kita artikan secara letterlek atau kita artikan secara bahasa ya al-matlub itu yang diminta. Yang diminta yang berarti ya paham lah kalau kita jual apa transaksi jual beli Pak. gitu. Ya gitu ya al-matlub yang diminta hamsuna dinar. Seperti itu. Baik, Ustaz. Baik. مفهوم ya من هذه الفقرة هذا الحوار mungkin teman-teman bisa paham ya. طيب فيمكن Insyaallah. نحن نبدأ. أنا أريد نفرا منكم أن يقوم بهذا الحوار. Aku ya ingin dari teman-teman di sini dua orang untuk mempraktekkan hewan ini. Man yurid, ada yang mau? Ana Ustaz. Ana Ustaz boleh. Baik. Man Ana Fikri. menjadi Usama Khalid. نعم طيب أستاذ. فيمكن أخينا فكري تقوم بالبائع وأخينا أسامة تقوم بالمشتري. تفضل. أخي فكري dulu ya. تفضل. يا فكري أولا. Ana awalan. Iya. نعم. طيب. بائع. تفضل أي خدمة. أريد قميصا لو سمحت. تفضل هنا. هذا قسم القمصان. هذا قميص أبيض وهذا أصفر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أسود. بكم القميص؟ القميص ب20 دينارا. أي قميص تريد؟ سأشتري قميص أسود أسرع.
هذا هو القميص الأزرق. شكرا. لدينا أثواب جميلة. بكم ثواب؟ الثوب ب30 دينارا. أريد ثواب ميدو. Thawb, bukan thawab. Thawb. أريد ثواب ثوب أبيض إلى بيض. تفضل الثوب Al-abyad. الأبيض. المطلوب 50 دينارا. تفضل هذا هذه Hadhihi. هذه مليون. مليون دينار. مليون دينار. طيب ما شاء الله ممتاز أنتما. طيب أقول جزاكم الله خيرا لكم. طيب فيمكن هذا من نقطة المهمة الذي أنا أعطي. Mungkin di sini aku yang ingin memberikan catatan penting atau catatan yang bisa teman-teman gunakan, yakni min kalimati kam itu artinya itu kan berapa, tapi kalau kita gunakan kam itu merubah makna menjadi berapa, menanyakan harga. Jadi kalau kita ingin bertanya tentang harga ketika kita ingin semisal kita umroh atau kita haji gitu, kemudian kita ingin bertanya kepada orangnya, ya bikam tanya bikam saja itu mereka udah paham bikam berapa harganya, itu bikam gitu. Atau nakul fil lugatin ukhra nakul aidan saman itu harga, saman itu adalah tarkib Indonesia atau itu apa susunan bahasa Indonesia, berapa harga itu. Harga itu nakul fil Arabiyah saman saman hadhihi saman hadha. Tapi kalau kita menyampaikan lebih simpel bikam itu sudah mewakili makna berapa harganya, seperti itu. Semasan أنا أعطي النقطة min kalimati ayya. Kalau di sini yang pertama kita artikan dari kan ayya khidmatin. Ada yang bisa kami bantu. Ayya khidmatin itu artinya ada yang bisa saya bantu gitu. Ayya khidmah ada yang bisa dibantu gitu. Tapi kalau yang di bawah sini ayya komisin itu memiliki makna yang berbeda. Yang mana? Baju yang mana? Sebetulnya kalau ayah sendiri itu maknanya adalah yang mana? Ayah yang mana? Ayah yang mana? Nanti di pertemuan insya Allah ke berapa nanti kita akan belajar lebih banyak lagi terkait tentang ungkapan-ungkapan kata tanya atau harful istifham. Ungkapan-ungkapan pertanyaan, kata-kata tanya. Nah, itu ada banyak. Aku yang merumuskan sekitar ada 16 kata tanya, bentuk kata tanya. Nah, mungkin yang kita pelajari cuma 5W1H itu kan. Tapi itu ada lagi banyak macam-macam. Nah, nanti kita akan belajar itu. Nah, di sini ada kata ayah atau dalam bahasa yang lain itu juga bisa disebutkan ayu. Boleh ayu khidmah atau ayah khidmah. Ayah komisin sama. Nah, cuman bedanya kalau di sini kalau ayah khidmah itu artinya itu sebenarnya ayah khidmah itu satu ungkapan ya, satu satu ini apa satu idiom atau satu usruk Mas Yan. Ayah khidmah 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 itu kan eh, membantu. Khidmah itu membantu. Makanya kalau di kalangan pesantren itu kita mengenal istilah yang sangat familiar dengan istilah khidmah. Khidmah itu lebih diartikan sebagai pengabdian. Nah, tapi dalam konteks ayah khidmah di sini itu artinya ada yang bisa dibantu gitu. Ayah khidmah. Tapi kalau yang bawah ayah kamisin baju yang mana? Baju yang mana? Kalau semisal teman-teman semisal ada yang tanya dan aku ya bingung bertanya tentang mufradat semisal yang ada dalam pembahasan kita. Kemudian aku ya tanya ayu fakratin, au ayu maudu'in, au ayya maudu'in. Judul yang mana? Halaman yang mana? Bagian yang mana? Nah, maksudnya seperti itu. Tapi kalau ayah secara keseluruhan itu artinya itu yang mana? Hakata. طيب فيمكن هذا من الحوار الذي نستطيع أن نستخدمه في أيامنا, mungkin adalah percakapan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. طيب الآن
Nahtu ila faqrah الثانية فقرة بعد يعني عن اللون عن الألوان نقول في العربية لون لون itu warna launun jamaknya adalah alwan alwan jadi naqul fil arabiyah al-laun itu warna jamaknya adalah alwan alwan jamaknya adalah alwan alwan itu warna-warna kalau launun naqul warna. Satu warna, launun wahidun. Launan isnani, salah satu alwanin. Tiga warna. Baik. Di sini ada banyak warna ya. Dari burtukali. Nah, walakin qabla an ashrah hadhi, ana أعطيكم النقطة أولا اللون في العربية لها اسمان warna dalam bahasa Arab itu memiliki dua nama, sama dengan karakteristik bahasa Arab yang lainnya, bahwasanya bahasa Arab itu unik. Bahasa Arab itu punya gender. Ada laki-laki, ada perempuan. Aw naqul fil lughah yakni ada mudzakkar, hunaka muannas. Ada mudzakkar, ada muannas. Nah, sama dalam konteks ini kita juga belajar bahwasanya bahasa itu dalam warna itu ada bentuk mudzakkar, ada bentuk muannasnya. Nah, di sini eh, setiap warna sebetulnya kan banyak warna-warna yang belum termasuk di sini ya. Ada ungu, ada apa yang belum masuk di sini? Warna apa? Macam-macam. Apalagi kalau kita ngomong dengan perempuan, warnanya itu kadang-kadang sama-sama biru tapi ada biru navy, ada biru dongker, ada biru wes macam-macam. Nggak tahu. Pink, pink belum Nah, sama ada. sama ini tapi Wabu. kita belajarnya warna dasar dulu ya. Kalau warna-warna yang lain itu nanti kita apa di lain waktu aja. Karena kalau kita membahas warna itu kan warna udah jutaan warna ya. Nah, kita belajar warna dasar di sini. Nah, di sini yang atas teman-teman bisa perhatikan yang atas ini merupakan bentuk mudzakkar. Bentuk mudzakkar yang atas ya. Kalau yang bawah ini kata yang bawah ini adalah bentuk muannas. Bentuk muannas. Nah, apa penerapannya? Kok ada mudzakkar atau muannas? Nah, warna itu kan bisa disandingkan dengan kata benda yang lain. Misal kayak warna meja, warna buku, warna kulit, atau warna apapun itu, pasti kan disandarkan kepada suatu benda. Nah, di sini benda itu kan kalau isim, namanya isim itu kan ada mudzakkar dan muannas. Nah, di sini menyesuaikan semisal kalau kita itu ingin mengatakan nama benda semisal buku. Naqul fil Arabiyah kitab, kitabun. Nah, kitab itu termasuk mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kitab itu kan masuk mudzakkar. Nah, maka misal kalau kita menyebutkan buku berwarna putih, maka isim ditambah dengan launnya. Jadi kitabu abyad, kitabun abyad, kitab abyad. Nah, jadi kitabun abyadu, kitabun abyad, buku berwarna putih. Atau semisal gimana? Afwan. Ya, Kalau untuk warna ini dia tetap mabni saja, walaupun setelahnya itu posisinya sebagai itu tetap mabni ya, abyadu begitu ya. iya. Tabun abyadu gitu ya. Mm-mm. Nah, itu kitab abyad. Nah, sama dengan kayak misal qalamun ahmar, kitabun abyad, qalamun ahmar. Kalau apa yang misal buku putih berarti bukan buku putih. Kalau semisal yang muannas, contohnya kalau muannas qalansuah. Nakul fil Arabiyah hadi qalansuah, peci hitam. Qalansuatu sauda, qalansuatun sauda. Al-qalansuatu sauda. Nah, itu. Kita menggunakan yang bawah. Nah, fayumkin fi hadhil fursa nastati an nahfat kaifa. Nah, mungkin dalam konteks ini
mungkin teman-teman akan, "Wih, ini warna itu banyak juga ya ternyata. Gimana kita itu bisa menghafalkannya?" Nah, nggak usah dihafalkan kalau dalam bahasa Arab itu nggak usah dihafalkan, tapi kita praktekkan, sering-sering kita praktekkan. Jadi kalau teman-teman atau tapi kalau teman-teman punya naluri yang suka menghafal, ya boleh burtukoli oren, burtukolia oren, muannas. Abiyadu bayudha, aswadu sauda, ahdaru hadra, ahmaru hamra, asfaru safra, azraku zarqa, asmaru samra. Atau mungkin teman-teman suka dengan lagu, boleh. Misal kalau aku ya biasanya menggunakan dengan lagu seperti ini lagunya. Burtuqali burtuqaliyah abyadu bayda aswadu sauda ahdaru khadra ahmaru hamra asfaru safra azraku zarqa asmaru samra burtuqali burtuqaliyah abyadu bayda aswadu sauda akhdaru khadra ahmaru hamra asfaru safra azraku zarqa asmaru samra. Atau teman-teman punya nada yang lain boleh untuk apa lagunya ya, lagu boleh. Misal teman mau punya lagu yang lain boleh. Nah, secara umum bahwasanya dalam konteks warna al-laun itu ada mudzakkar, ada muannas, dan untuk susunan cara menyusunnya itu ya isim kemudian ditambah dengan launnya. Misalnya kayak qalamun ahmar, dan di sini aku sudah tuliskan contohnya as-sama'u zarqa, sayyaratun hamra, oblatun baida, dan lain sebagainya. Baik, mafhum ya di sini ya. Nah, Nah, Aku, seperti fahim. akidatul awam. aku Sebetulnya ya akidatul berarti awam itu nadanya juga banyak. aku ya mau tanya, Gimana berarti ya? kalau misalkan ini mudakar dan mu'anas juga tergantung dari isimnya juga atau gimana Iya, Pak Ustaz? tergantung dari isimnya. Kalau isimnya mudakar berarti ya lawannya ikutnya mudakar. Sama sebetulnya semua sifat termasuk sifat eh, ini kan kata apa warna ini al-laun itu kan bagian dari kata sifat ya. Semua kata sifat itu juga mengikuti kepada isimnya. Semisal kita menyebutkan anak pintar. Nakul pintar fil Arabia mahir. Kalau anaknya itu laki-laki berarti waladun mahirun. Waladun mahirun. Kalau kalau semisal anak perempuan mahir, ibnatun mahiratun atau ibnun mahirun. Kalau laki-laki, kalau perempuan berarti ibnatun mahiratun, bintun mahiratun. Nah, seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan sebelumnya. Ya, mafhum Ya, dari kata al-laun. ya. Al-laun. Nah, untuk itu boleh. Afwan Eh, Ustaz, ya. kalau misalnya isimnya itu tasniyah Ustaz, apakah laununnya juga menyesuaikan? Mm-mm. Meskipun tasnya atau musanna eh, menyesuaikan dengan launnya. Berarti kalau eh bentar. Misalnya kita bani Ustaz, Mm-mm. Berarti kalau eh, kalau untuk musanna tetap, jadi ini kan sifat ya. Kalau sifat itu di bahasa warna itu aku ya tidak mengenal jamaknya. Jadi abyad ya sudah abyad, nggak ada jamak dari abyad. Jadi kalau pakai musanna atau jamak dia menggunakannya istilah mufradnya, sama mufrad, kembali ke mufradnya seperti itu. Fahim Nas, Fahim Ustaz, Fahim. Ah, ah. Jadi kalau banyak aklamu ahmar. Tapi sebelumnya aku ya akan pastikan dulu ya. Aku ya juga dia masuknya kalau jamak itu masuk atau musanna itu dia masuknya ke mufrad ke muadzakar atau muannas. Karena di pembahasan yang aku ya pernah pelajari itu mengatakan kulu jam'in muannas. Setiap sesuatu yang jamak itu dihukumi sebagai muannas. Jadi kalau misal kita mengatakan pena banyak aklam, pena-pena berwarna merah, aklamu hamro, sepertinya seperti itu. Aklamu hamro. Tapi nanti aku ya pastikan terlebih dahulu ya, karena aku ya juga ragu untuk menyampaikan ini. Kolamun aklamu ahmar atau aklamu hamro. Tapi aku ya eh, yang yakini itu aklam muhamro. Nanti aku ya coba carikan referensi terlebih dahulu biar eh, lebih valid gitu ya. Syukron Ustaz, syukron.
فيمكن هذه من الألوان نستطيع أن نحفظ ونعرف. فنبدأ من حوار الأخير هذا قبل الأخير يعني على ملخص التراكib. Jadi perbedaannya kita kalau di basic 1 dengan basic 2, kalau basic 1 kita hanya fokus kepada pengenalan saja, tapi kalau dalam basic 2 ini kita dituntut untuk lebih banyak mengenal konsep atau mengenal kaidah-kaidah. Nah, di sini kita fokusnya adalah mengenal contohnya. Di sana adalah mulakhasut tarakib. Mulakhasut tarakib itu artinya ringkasan tarakib. Tarakib itu susunan-susunan kalimat. Ini ada 5 konsep kata. Minal awal, minar rakami al awal, dari nomor pertama, wa rakmu tsani, wa rakmu tsalis. Di sini ada kalimat tafaddal, tafaddal المعجم، تفضل الدفتر، تفضل القلم، تفضل الكتابة، تفضل الثوب. Nah, kalimat aslinya itu kan kalau di sini kan tafaddali, tafaddali. Nah, tafaddali di sini itu berasal dari kata tafaddal. Tafaddal artinya silahkan, sebagai kalimat perintah fi'il amri di sini. Tafaddal, silahkan. Nah, kenapa kok menjadi kasroh di sini? Karena bertemu dengan alif lam. Nah, dalam bahasa Arab kita mengenal kaidah namanya suhulatut takallum atau mempermudah ketika mengucapkan, memudahkan pelafalan. Artinya ketika ketika kita baca Quran pun juga demikian kan. Ketika kita itu menemukan kata sukun di akhir kemudian alif lam, kita bacanya boleh diganti kasroh. Dalil kalama, dalil kitabah. Kalau disambung, kalau misal kita pisah, boleh kita tafaddal al kitabah, tafaddal as-sauba. Seperti itu. Kemudian fakrah Nimrah Asan ya, di yang kedua, uridu kitabal qiraati, uridu kitabal qawaidi, uridu tabaqal bayda, tu uridu ublatal milh. Nah, di sini uridu ini sebagai fi'il di sini ya, fi'il. Kemudian kitabah ini sebagai maf'ul. Dan yang tengah di sini pasti berharokat fathah, istilah dalam bahasa Arab. Mansub kitabah, tabaqa, tabaqa. Sedangkan yang baris yang ketiga, kotak yang ketiga ini merupakan mudhof ilaih dari kata yang kedua. Singkatnya, kalau bentuknya, mudahnya kita nggak membahas tentang nama kaidahnya, tapi silakan teman-teman perhatikan bentuk polanya, bentuk polanya. Jadi kok ada uridu, uridu saya ingin, atau kalimat yang sejenis dengan uridu. Misal kata kerja yang kata kerja itu fi'il mudhari gitu kan. Kemudian setelahnya itu objek, pasti kalau objeknya itu berharokat fathah. Kalau setelahnya itu diikuti dengan kebendaan yang lainnya, maka jadi mudhaf. Kalau kitabal qiraati, kitabal qawaidi, tabaqal baidi, ulbatal milhi. Nah, kita belajar konsepnya. Oh, berarti kalau uridu kitabal qiraati, uridu kitabal qawaidi. Itu untuk yang nomor 2. Uridu saya ingin kitabal qiraati, buku bacaan. Kitabal qawaidi, buku kaidah-kaidah. Tabaqal baidi, satu apa yang namanya? Satu tobak itu artinya apa namanya? Lapis. Kalau telur itu kan ada apa namanya? Kerak ya, kerak. Bahasanya tuh apa? Yang satu satu baris gitu. Satu lapis telur. Kalau kita beli telur itu kan biasanya ada tempatnya itu kan. Nah, itu maksudnya. Uridu albatal milh. Albah itu tempatnya garam. Nah, kita lanjutkan di sini. Bikam, bikamil qamisu, bikamil thawbu, bikamil kitabu, bikil ma'taf, mi'taf, bikamil mu'jam. Mi'taf, tawarnya mi'taf. Mi'taf itu payung ya. Oh bukan, mi'taf itu mantel. Kalau payung itu minzol lah. Payung itu mizol lah. Mi'taf itu baru mantel. Ya. Mu'jam ya, mu'jam kitab.
kitab yang tadi ada bikam itu berapa harganya. Jadi kalau setelah bikamil qamisu atau sama kayak yang awal tadi tafaddal di sini bikam al qamisu, bikam ats-tsaubu, bikam al kitabu seperti itu. Bikam. Karena ada alif lam maka bisa diganti dibaca dengan kasroh. Kemudian berikutnya adalah nomor 4. Hadza dan hadi. Kalau hadza itu mudzakkar, kalau hadi itu muannas. Hadza kitabul qiraati, hadza kitabul qawaid, hadza tabaqul baidah. Baid. هذه علبة الملح, هذه غرفة النوم, هذه وجبة الفطور. Nah, mungkin yang belum ada di sini wajbah. Wajbatul futuri yang belum kita bahas dan nggak ada. Wajbah itu artinya satu porsi. Wajbatul futuri satu porsi makanan atau ya makanan. Hadi wajbatul futuri. Ini satu hidangan makanan. Wajibah itu bisa diartikan hidangan atau porsi makan juga bisa. Al-futur, futur atau fatur, futur itu artinya sarapan. Jadi kalau dalam istilah makan, kalau kita mungkin dalam bahasa Inggris itu mengenal breakfast, kemudian lunch, kemudian apa kalau makan malam itu? Bahasa Inggris. Dinner ya. Nah, di bahasa Arab kita mengenal futur itu untuk breakfast ya. Futur untuk sarapan pagi. Goda itu untuk makan siang. Masya itu untuk makan malam. Nah, futur di sini juga bisa diartikan fasting, buka puasa. Nah, itu juga bisa diartikan. Itu untuk futur. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini adalah yang kaidah kelima. Ayya mu'jam, ayya qamis, ayya thawbin, ayya qalam, ayya kitabin turid. Ayya. Nah, setelah kata ayya itu pasti berharokat kasrah. Ayya mu'jamin, ayya qamisin, ayya thawbin, ayya qalamin, ayya kitabin. Mu'jam yang mana? Ayya itu yang mana? Qamis yang mana? Kemeja yang mana? Baju yang mana? Ayya thawbin, baju yang mana? Ayya qalamin, pena yang mana? Kitabin, ayat kitabin, kitab yang mana? Turid, yang kamu inginkan, yang kamu inginkan. Taib, fayumkin min hadi tarakib, tarakib, mulakhis tarakib, yang mungkin ini merupakan bagian dari kaidah-kaidah yang bisa kita pahami polanya. Kita tidak menelaah dari segi nahwunya, karena nanti untuk dari segi tarkib atau nama istilah atau nama hukum bahasa yang menghukumi itu kita akan pelajari lebih detailnya di basic 3 nanti di kitab jilid kedua. Tapi kalau untuk sekarang kita fokusnya adalah mengenal dulu, mengenal dan memahami polanya. Jadi kalau setiap setelah kata ayya itu pasti kasrah gitu. Kalau setiap setelah kata fi'il mudhara ya pasti fathah karena menjadi objek. Nah, seperti itu. Wal akhir guna dan terakhir di sini ini adalah bacaan ya, ada bacaan. Ini menjadi tugas teman-teman untuk silakan teman-teman baca dan kemudian teman-teman coba untuk menjawab ke-6 soal yang ada di bawah ini. Nah, jadi teman-teman di sini silahkan teman-teman coba baca dan dicoba untuk memahami cara mandiri. Ini ada bacaan terakhir di sini ya. Jadi memang tujuan kita untuk apa? Untuk bisa memahami. Tadi kita sudah belajar banyak kosakata, sekarang kita coba praktekkan. Kita bisa baca, paham nggak gitu. Ketika kita belum paham, silahkan nanti bisa ditanyakan. Tapi kalau semisal ingin mencoba sendiri, bisa kan pakai Google atau pakai Google Translate boleh pakai pakai ya terserah. Pakai kamus, lihat kamus boleh. Yang terpenting usaha teman-teman di sini untuk mencoba menjawab soal-soal. Nah, cara menjawabnya terserah kalian. Yang penting ketemu jawabannya itu apa, maksudnya gimana gitu. Ila aina yadhhabu Rashid, mada yuridu Rashid, bikam al-qamisul abyad, bikam al-qamisul asfar, bikam al-qamisul ahmar, bikam al-qamisul Rashid. Nah, ini apa sebagai bahan latihan teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan. Kemudian kalau teman-teman ingin mendapatkan koreksian dari aku ya, silahkan kirimkan di grup atau kirimkan ke pribadi ke aku ya. Jadi
teman-teman bisa mengevaluasi pembelajaran teman-teman di sini, dan saya harap teman-teman eh, apa istiqomah untuk belajar. Jadi kalau kita belajar, kalau di kelas aku ya belajar kita tidak harus pinter, harus bisa gitu, nggak. Yang penting proses kita bisa. Proses kita itu istiqomah gitu. Karena memang salah satu kunci kita belajar itu bukan kita langsung bisa gitu, enggak. Kita tapi mengandalkan proses istiqomah. Kalau kata guru aku yaitu istiqomah itu adalah bagian dari karomah. Bukan. Istiqomah itu merupakan sebuah karomah. Jadi kalau ada kan orang itu demi mendapatkan karomah atau biar sakti gitu kan ya, harus puasa berbulan-bulan, semedi ke gua atau melakukan amal-amal tertentu. Enggak, sebenarnya ketika kita itu ingin mendapatkan karomah, kata guru aku ya, itu kita ya istiqomah dalam satu hal, termasuk kita istiqomah dalam belajar secara perlahan-perlahan, dan itu kan mudah ini ya. Jadi teman-teman bisa sambil mengerjakan yang lain seperti itu. Dan yang Insyaallah. terakhir ini ada yang bertanya terkait video rekaman. Insya Allah nanti untuk video rekamannya akan aku kirimkan setelah sesi ini berakhir. Tapi nanti akan ada proses proses uploading yang cukup eh, memakan waktu. Ya mungkin kalau semisal aku ya sampai besok pagi belum mengirimkan, silahkan teman-teman untuk mengingatkan seperti itu. Soalnya untuk rekamannya nanti aku ya, kalau biasanya rekaman itu kan dari teman-teman hanya ada di Zoom saja ya, dan diberikan waktu akses cuma 7 hari, yang insya Allah untuk kali ini aku ya, kalau di kelas aku ya akan aku ya taruh di YouTube biar Ya, teman-teman bisa mengakses full partnya gitu, seperti itu. ya betul. Baik, dari sekian apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini terkait pembahasan kita atau terkait tugas atau terkait yang lain, boleh? Apabila tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan semoga kita semuanya senantiasa Allah limpahkan kesehatan, dan jangan lupa istirahat setelah ini ya. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba untuk mempelajari apa yang sudah kita pelajari atau mutolaah atau murojaah kembali, boleh. Silahkan teman-teman sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila sudah ngantuk gitu ya, silahkan setelah ini istirahat, dan besok bangun pagi, dan kita besok harus sahur, dan besok kita harus bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, dan jangan lupa seperti itu. Karena memang di bulan Ramadan ini usahakan kita selain kita itu berpuasa dan sholat taraweh, dan kita harus juga meningkatkan kualitas ibadah kita. Bagaimana kita meningkatkan itu ya dengan salah satunya sering-sering membaca Al-Quran, belajar seperti ini, kemudian ikuti majelis-majelis, kajian-kajian. Kalau misal di tempatnya tidak memungkinkan untuk mengikuti majelis-majelis, silakan teman-teman putar aja YouTube gitu untuk mengambil ilmu sambil masak sambil dengerin gitu kan. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari bulan yang mulia ini, dan semoga Allah jaga keimanan kita, jaga eh, diri kita, kesehatan kita, dan semuanya ya. Semoga aku ya kita berdoa bersama di malam yang mulia ini. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa melakukan amal kebaikan. Ayo ikhwah fi hadil fursah haya niftatim alumana fi hadil fursah biqrati alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Haya naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu syukran jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa narju ala taufiq wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhal. Wan.